dijalani sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang mulia ini, sebagai umat Islam seyogyanya berbahagia. Idul Adha di bulan Dzulhijjah mempunyai makna dan hikmah yang dapat dijadikan bekal dan pedoman dalam beraktivitas untuk masyarakat umat, khususnya daerah yang kita cintai ini. Makanya tema khutbah ini, Dzulhijjah dan hikmahnya dalam peningkatan etos kerja untuk kemaslahatan umat. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini tanggal 10 Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan mulia di tahun Hijriah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Taubah ayat 36, "Inna 'iddatas syuhuri 'inda Allah 12 syahra" ila akhir ayat. Sungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Dalam satu tahun kalender Masehi, Januari sampai Desember jumlahnya 12. Satu tahun kalender Hijriah juga 12, Muharram sampai Dzulhijjah. Seyogyanya kita, kalau kita hafal mandi nama-nama bulan Januari sampai Desember, kita mesti menghafal juga nama-nama bulan dalam kalender Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bahasa Arabnya bulan Syahrul yang siklus. Dalam Al-Quran Karim, ulama menghitung berapa kali kata Syahrul yang bermakna bulan terulang di Al-Quran. Bahasa Arabnya hari, yaitu Yaumun, sama ini hari Jumat, Yaumul Jumat. Ternyata ulama juga menghitung berapa kali kata Yaumun terulang di Al-Quran Karim. Ternyata didapat terulang sebanyak 365 kali kata Yaumun terulang di Al-Quran. Jumlah hari dalam satu tahun kalender Masehi 360. Jumlah hari dalam satu tahun kalender Hijriah bulan 11 364. Dalam pelajaran sekolah kita pelajari perputaran bumi mengelilingi matahari itu 365 hari siklusnya. Itulah kalender Masehi. Perputaran bulan mengelilingi bumi yang 354. Jadi baik kalender Masehi maupun kalender Hijriah semuanya Islami karena perputaran ciptaan Allah, bumi, bulan, matahari. Jadi makanya di atas kalau akhir-akhir ini kan Dzulhijjah ya, nanti 30, 31 Dzulhijjah termasuk Muharram, biasa banyak player bertebaran di laptop Dzulhijjah. Biasa itu mengatakan selamat memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1447. Tapi tentunya kalau Desember ke Januari tidak ada mengatakan selamat tahun baru Noni Nasrani. Jadi tidak ada dikotomi Islami semua. Jadi bagaimana solusinya? Selamat memasuki tahun baru Hijriah. Selamat memasuki tahun baru Masehi. Semuanya Islam. Buktinya 365 kata umum di Al-Quran Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan di kalender Hijriah terkait dengan eksistensi bulan Dzulhijjah. Mari kita menambah ilmu dan hikmah. Rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat. Dengan belajar dan memantapkan akidah di bulan pertama Muharram sampai bulan ke-6 Jumadil Akhir. Jadi mulai Muharram sampai Jumadil Akhir, pemantapan rukun Islam yang pertama. Kita membuka kembali pelajaran kita syahadatain, tauhid kepada Allah dan sirah nabawiyah. Di Ramadan, sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Baik sedekah wajib namanya zakat, fitrah amal, maupun sedekah sunat namanya infak di bulan Ramadan. Demikian pula puasa Ramadan. Nah, kemudian begitu masuk bulan Dzulqa'dah, 12 ini rukun Islam yang kedua. Mari kita permantap pemahaman haji kita. Pemahaman yang terkait dengan nawaitu kita untuk melaksanakan haji rukun Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah telah mengatur bahwa kelima Islam tersebut secara berurutan dan jelas agar hambanya mengambil makna dan terhadap syahadat, memerlukan dimensi hati dan lidah, sholat, menyatukan dimensi hati, lidah dan perkataan serta anggota tubuh. Karena itu
bulan Hijriah ini, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Keutamaan bulan Dzulhijjah dinyatakan dalam Lalu cepat orang sholat di sini. Di sini sudah selesai sholat, baru sholat di masjidnya orang lain. Cepat sekali di sini. Ayyam, yakni ayyamul asyar. Dalam satu tahun kalender ada 20 bulan. Yang pertama, ini 10 hari pertama, mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, semua amalan kita itu didapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun amal-amal saleh yang kita lakukan, sempurna, sedekah, semua amal-amal ibadah kita. Yang kedua, 10 malam 21 sampai 30 Ramadan. Jadi 2/10 inilah yang disampaikan di ayat wal fajri wa layalin ashr wa syafa'i wal watr. Jadi 10 hari yang mulia harinya subuh sampai maghrib ada pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Semua amalan lipat gandakan. Pun demikian kalau malamnya malam 21 sampai malam 7. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ma yasha'u wa yaqdir. Nggak direkam dari tadi. Lupa. Allahu Akbar walillahi alhamd. Nah, kita yang belum melaksanakan ibadah haji tetap berniat, niat, usaha dan doa. Doanya Allahumma rzuqni ziyaratal haramain, ini atas saja. Allahumma urzuqni ziyaratal haramain. Allahumma ya Allah, urzuqni, rezekikan kepada saya ziyarata berziarah al-haramain, dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Olehnya itu, kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada yang disampaikan Rasulullah SAW untuk mendapatkan pahala haji dan umrah, namanya ibadah 3-in-1. Rasulullah SAW bersabda, man shallal qadha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah fihi hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kana ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Barang siapa yang salat jamaah subuh, satu dan tiga tadi. Yang kedua, duduk setelah jamaah subuh, duduk zikir, duduk ngaji, duduk i'tikaf, duduk diskusi agama, duduk mendengarkan ceramah. Hatta tatlu'a asy-syamsu, jam 6 kurang sedikit, sekarang sudah terbit matahari. Syuruk, isyraq, masyriq, duha, tulu, ini namanya sama. Sama subuh juga tiga namanya, al-qadar, al-subuh, al-fajr. Dalam matahari. Begitu terbit matahari, ada hakikat semua. Tsumma shalla rak'atain. Kita laksanakan salat 2 rakaat. Apakah usalli sunnat asy-syuruk, usalli sunnat al-isyraq, usalli sunnat al-masyriq, usalli sunnat al-tulu, usalli sunnat al-duha rak'atain. Itu yang kita lakukan. Jika ibadah ini 3-in-1, pahalanya 1 haji 1 umrah, sempurna. Jadi sekali seumur hidup, sekali per 6 bulan, sekali per 1 bulan, sekali sebulan. Mari kita sisihkan waktu kita. Makanya apalah hak kita belum ke tanah suci. Inilah berkah yang terbaik. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Amal soleh yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah perlu dipahami makna dan hikmahnya. Hal tersebut dapat meningkatkan etos kerja dan karya kita dalam aktivitas seharian untuk kemaslahatan kesejahteraan umat. Filosofi ibadah haji meningkatkan etos kerja. Orang saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji itu ritualnya mulai ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, itu ritualnya. Tapi ada nilai filosofi yang perlu kita pahami dan amalkan di tempat kita masing-masing. Orang berniat ihram di nikah, memakai pakaian ihram, pakaian putih. Artinya apa? Dalam kehidupan kita ada hal-hal yang diharamkan Allah. Sama kalau orang berpakaian ihram umrah haji, ada larangan ihram. Demikian kita juga ada larangan Allah yang haram kita kerjakan, sehingga dengan demikian Allah menyelamatkan kita. Filosofi orang hukum
kan artinya berhenti, lepas. Wukuf di Arafah, apa makna yang kita inginkan? Bahwasanya dalam kehidupan kita, suatu saat kita akan berhenti. Apa persiapan kita? Menjelang menghadap Allah. Watazawwadu, fa inna khairaz zadi taqwa, wattaqun ya ulil albab. Dibacakan tadi oleh imam kita. Berbekallah hablum minallah ibadah ritual kita. Salat. Hablum minannas silaturahim kita. Kurban. Hablum minal alam. Penataan lingkungan. Nah, kemudian setelah itu tawaf. Apa filosofi tawaf? Kelilingi Ka'bah, menunjukkan maknanya adalah dalam kehidupan kita mencari rezeki Allah yang halal. Yang sah orang bertawaf tidak pasti haram. Artinya tidak sah mencari rezeki yang tidak dijalankan Allah SWT. Makna kedua tawaf dalam segala aktivitas kita, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, jangan lupakan Allah. Sama juga kalau orang bertawaf, tetap berzikir, tetap berzikir, nyanyi, berdoa. Satu waktu kita laksanakan sholat. Sa'i, orang sa'i start dari Safa menuju Marwah. Safa, sa'i, Marwah. Maknanya apa? Safa itu kan startnya artinya sucikan hati, bersihkan niat. Safa dari kata suci, ketahui, pancinya kita, perbaiki niat kita. Bangsa itu artinya reto, kerja, profesi. Banyak profesi kita, banyak pekerjaan kita. Lakukan profesi kita sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Dan seorang sa'i lewat jalan hijau, laki kecil warham, benarkan laki-laki dan kecil, perempuan tidak, berdoa. Ada SOP-nya. Endingnya orang sa'i di Marwah. Apa itu Marwah? Hasil yang optimal, enak, tenang. Dalam kehidupan kita, perbaiki niat kita sebelum bekerja, laksanakan sesuai dengan SOP, Anda akan mendapatkan Marwah enak tenang. Itulah filosofi, hikmah, ritual di tanah suci, sosialnya kita laksanakan. Belum lagi terkait dengan hormati ibu, hormati mertua dalam kita Ibrahim dengan ibunya. Kemudian tahallul, simbol menggunting. Apa tahallul? Dari kata halal. Ada juga yang dihalalkan Allah untuk kita kerjakan. Kalau diawali dengan ihram, ada yang diharamkan. Prosesnya juga ada yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada hal yang kami ingin sampaikan, bahwasanya tadi kita sudah laksanakan sholat Idul Adha. Kenapa dinamakan Adha? Dari kata duha, terbitnya matahari. Makanya agak didahulukan dibanding sholat Idul Fitri, karena duha juga udhiyah sembelihan. Alhamdulillah. Ada berapa tadi Pak? Hewan kurban yang kita saksikan, artinya kecenderungan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini berbagi kepada sesama itu tinggi. Nah disinilah diperlukan kita. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu gaji yang banyak, penghasilan, kesehatan. Ayat kedua, fasalli, is'al, istighfar. Fasalli, salatlah, wanhar, berkurbanlah. Jadi perlu strategi. Kalau tadi katanya 2.220, 2.400, berarti kalau demikian, ya 200-an ribu lebih. Kita mesti siapkan per bulan, sama dengan juga paket pulsa kita untuk sampai. Kenapa? Karena semua tetesan darah yang hewan kurban itu didapatkan orang yang berkurban. Semua jumlah bulu-bulu yang ada hewan kurban kali berapa dapatkan yang berkurban. Memang dalam fadilahnya kurban, apabila kepala keluarga, suami kan kepala keluarga, istri itu kepala rumah tangga, satu menteri luar negeri, satu menteri dalam negeri, kerjasama. Apabila suami sudah berkurban, maka bisa ikut anggota keluarganya. Jadi kalau dia mampu 7 orang anggota keluarganya satu-satu, silakan saja. Maka nak terfi'lan, karena terfadla, banyak amal, maka banyak juga pahala yang dikerjakan. Kemudian yang terkait lagi, bahwasanya
tadi kita sudah laksanakan sholat, alhamdulillah. Disampaikan tadi pengantarnya 75, artinya 7 takbir rakaat pertama, 5 takbir rakaat kedua. Itu juga memiliki filosofi supaya kita tidak salah hitung. Filosofinya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya, kenapa 7 takbir rakaat pertama? Hikmah ya, bukan sebab. Kalau sebab Allah dan Rasulnya yang tahu. 5 takbir rakaat kedua, 75. Bahwasanya takbir yang pertama dari 7 ini, kenapa 7? Bahwasanya 7 anggota tubuh manusia yang banyak melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita tawarkan sebenarnya. Begitu takbir yang pertama tadi setelah takbir ihram, pasangannya doa kita. Begitu Allahu Akbar, dalam hati kita, ya Allah, ampuni kedua mataku yang biasa mata-mata. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar yang kedua dalam hati kita, ya Allah, ampunilah telinga saya yang biasa mendengar sana sini. Allahu Akbar yang ketiga dalam hati kita, ya Allah, ampunilah hidung saya yang biasa mencium sana sini. Allahu Akbar yang keempat, ya Allah, ampunilah mulut saya yang biasa kau bau. Yang kelima, Allahu Akbar, ya Allah, ampunilah limakku, tanganku yang kelima dalam hati kita. Allahu Akbar yang keenam, ya Allah, ampunilah kehormatanku. Jagalah Allah haqqil fardin dan nifat. Allahu Akbar yang ketujuh, ya Allah, jagalah, ampunilah kakiku yang biasa ke sana kemari. 7 anggota tubuh yang banyak melaksanakan dosa. Sama juga kalau orang pasti itu berapa tahun itu juga filosofi yang kita ingin cobakan utamanya dalam masalah. Yang kedua, apa hikmah 5 takbir di rakaat yang kedua? 5 takbir rakaat kedua ini juga dalam hati kita berdoa. Takbir pertama Allahu Akbar, dalam hati kita berdoa, ya Allah, terimalah 2 kalimat syahadatku, 5 rukun Islam. Allahu Akbar yang kedua, ya Allah, terimalah salatku. Allahu Akbar, ya Allah, terimalah zakatku. Allahu Akbar, ya Allah, terimalah puasaku. Takbir yang kelima, yang sudah haji, ya Allah, terimalah hajiku. Yang belum haji, ya Allah, hajikan saya sebelum mati. Kata hajikan adalah utama matiku. Itu kita niatkan dari 7 dengan 5, 7 anggota tubuh yang banyak melaksanakan kesalahan pelanggaran. Kita tobatkan dengan salat ini. 5 ini kita minta kepada Allah menerima 5 rukun Islam yang hubungannya tadi dengan 12 kalender Hijriah yang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan bahwasanya ibadah kurban ini semua yang kita lakukan, berkurban, bersedekah, salat Idul Adha dan segala dimensi yang terkait di bulan Zulhijjah ini kita lakukan, maka semuanya itu namanya kurban, qarib, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alih Allah Ta'ala. Kemudian dari filosofi kurban ini, kenapa kita meningkatkan etos kerja kita? Karena kita peduli kepada sesama, kita ingin bergerak membantu sesama. Sama dengan contoh kecil tadi, filosofi berkurban membantu sesama, filosofi ritual haji, ternyata sosialnya semuanya untuk manusia. Ibadah kita ilahiyah dan ibadah insani, ibadah ritual, ibadah sosial, vertikal dan horizontal. Semuanya itu untuk kebaikan bersama. Itu namanya kemaslahatan umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مصفية بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل جماعة مسجد باب الجنة إن حفظ آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا الله اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والسيوف المختلفة والشدائد والفحشاء والمنكر عن بلدنا إن حفظ ما كسر إندونيسيا جنوبية وإندونيسيا خاصة وأبقى المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siapa yang kena tadi? Kira tuh tidak bangun kok, dibilang tidak bangun kok karena dia bilang masih pagi tuh anak-anak balas sih. Dapat Joko? Apa didapat? Dapat je. Dapat juga? Dapat juga? Dapat juga nih anak-anak? Atau di anu kok? Si Paya? Oh, dapat ji. Oh dapat ji. Woi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman panitia kurban, dimohon untuk sama-sama merapikan karpet yang ada di halaman masjid. Sekali lagi, kami informasikan kepada teman-teman panitia kurban untuk sama-sama merapikan karpet yang ada di depan halaman masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Disampaikan kepada seluruh jamaah Masjid Babul Jannah, diharapkan berkumpul di pelataran Masjid Babul Jannah. Insya Allah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan tepat jam 8. Sekali lagi, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Selamat Hari Raya Idul Adha ya teman-teman. Selamat Hari Raya Kurban. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih ya. Nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Semoga amalan kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin.